Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Endiana, mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan Kimia angkatan 2020. Nah, kita kan sekarang lagi di masa pandemi ya teman-teman ya. Namun di masa pandemi ini kita tetap produktif dan tetap melaksanakan kegiatan seperti masa-masa sebelum corona kemarin. Tetap menjaga protokol dan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berada di tempat-tempat berkerumun seperti pasar, mal, atau tempat keramaian yang lain. Selain itu, kita tetap menerapkan pola hidup sehat dan menambah vitamin. Yang terakhir, kita harus menjaga hati kita agar selalu bahagia sehingga imun kita tetap kuat. Kita kembali ke pokok bahasan. Kita hari ini akan membahas tentang femtochemistry, di mana femtochemistry ini adalah salah satu bab dari mata kuliah kinetika, kimia larutan, dan elektrokimia. Nah, di sini apa sih yang kita pelajari? Yang pertama kita membahas pengertian, dan yang kedua ada penjelasan lebih lanjut, dan yang ada contoh soal, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Pengertian femtochemistry adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari reaksi kimia serta perubahan yang menyertainya dalam skala waktu femtosecond. Femtosecond ini disimbolkan dengan Fs. Fs ini mempunyai nilai 10 pangkat min 15 second. Setelah itu, penemu femtochemistry ini adalah Ahmad Hazewail, di mana fotonya Ahmad Hazewail ini sudah saya tampilkan. Penelitian dia yang pertama untuk menemukan femtochemistry ini melalui laser. Namun laser ini berbeda dengan laser-laser yang kita kenal selama ini. Laser ini memiliki kecepatan tinggi dan dilengkapi dengan kamera yang mampu menangkap setiap pergerakan molekul dalam waktu yang sangat singkat. Teknik penangkapan ini membutuhkan resolusi yang memadai dan sinkronisasi antara waktu, bentuk geometri dari suatu molekul. Hal inilah yang menjadi dasar sebagai prinsip femtochemistry dan diterapkan di sistem analogi dari bidang fotografi. Jadi bidang fotografi ini menggunakan prinsip femtochemistry. Setelah itu, untuk pergerakan material mikroskopik tentu saja akan berbeda dengan pergerakan dalam skala molekuler yang besar. Dan yang kedua, prinsip ketidakpastian yang terjadi pada dinamika atom dan sifat dualisme gelombang partikel perlu dipertimbangkan supaya dapat menentukan bentuk geometri secara tepat dan benar. Ketiga, suatu sistem reaksi tidak hanya menghitungkan sifat gelombang partikel dari suatu molekul saja, tetapi sifat dualisme gelombang partikel jutaan molekul juga perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kita ketahui ya teman-teman, sekarang sudah banyak muncul penelitian-penelitian dari para ahli yang ingin menggabungkan berbagai macam teknik analisis seperti spektrometri massa, laser yang diinduksi dengan fluoresen, dengan teknik optik yang lainnya agar mendapatkan hasil validasi yang lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumnya atau hanya melengkapi penelitian yang masih kurang sebelumnya. Kemudian kita sudah masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita memiliki mekanisme dekomposisi dari N2O5, di mana N2O5 ini menghasilkan 3 hasil berbeda. Yang pertama, hasil dari N2O5 diuraikan menjadi NO2 ditambah NO3 dengan hasil yang cepat. Kemudian hasil dekomposisi yang kedua ada NO2 ditambah NO3K2 menjadi NO ditambah O2 ditambah NO2 dengan hasil yang lambat. Setelah itu hasil yang terakhir NO2O5 ditambah NOK2 menjadi 3NO2 dengan hasil yang cepat. Hasil yang pertama dan hasil yang ketiga itu berbeda ya teman-temannya. Hasil yang pertama ada kalimat sangat cepat, sedangkan hasil yang ketiga cepat saja. Jadi lebih dominan yang hasil pertama. Setelah kita mengetahui hasil dekomposisi dari N2O5, kita melakukan langkah yang kedua, yaitu melakukan penurunan hukum laju. Hukum laju di sini ada prinsip hukum laju 1 sama dengan laju min 1, di mana laju 1 dengan nilai K1 dikali N2O5, sedangkan laju
laju min 1 dengan nilai K min 1 dikali NO2 dikali NO3. Jadi K1 kali N2O5 sama dengan K min 1 kali NO2 kali NO3. Kita substitusikan menjadi NO2 dikali NO3 sama dengan K1 per K min 1 kali N2O5. Kemudian langkah kedua kita menentukan laju. Kita di sini memilih laju yang paling lambat, yaitu laju yang kedua. Laju yang kedua ini terdiri dari NO2 dan NO3. Nah, kedudukan NO2 dan NO3 ini sebagai perantara atau intermediate. Kemudian kita menggunakan prinsip laju sama dengan K2 dikali NO2 dikali NO3. Dari persamaan laju di atas kita memperoleh hasil NO2 dikali NO3 per N2O5 sama dengan K. K besar di sini berbeda dengan K kecil yang tadi ya teman-teman ya. K besar di sini bernilai konstanta atau ketetapan. Setelah itu kita masuk soal yang kedua. Soal kedua ini berbeda. Berbedanya di mana? Soal yang pertama tadi sudah kita ketahui mekanisme reaksinya. Ada yang terjadi sangat cepat atau bahkan ada yang lambat. Sedangkan di soal yang kedua ini tidak dituliskan hasilnya. Lalu bagaimana kita mengerjakannya? Nah, kita menggunakan cara perkiraan steady state. Jadi, kita perhatikan contoh di bawah. Contoh ini ada dekomposisi juga, tapi dekomposisi dari iodin dengan hasil I2K1 menjadi 2I. Kemudian 2IK1 menjadi I2, dan hasil yang terakhir ada H2 ditambah 2I menjadi 2H2. Kemudian langkah yang pertama kita melakukan penurunan. Penurunan rumus di sini menjadi penurunan yang pertama ini K2 dikali H2 dikali I kuadrat. Di sini kita membutuhkan dua komponen. Yang pertama ada laju pembentukan 1 dan yang kedua ada laju konsumsi 1. Di sini kita menentukan laju pembentukan 1 terlebih dahulu. Nah, laju pembentukan 1 ini terdiri dari K1 dikali I2. Nah, itu untuk laju pembentukan yang pertama. Sedangkan untuk laju konsumsi 1 ada K1 dikali I2 ditambah K2 kali H2 kali I kuadrat. Nah, kita uraikan pembentukannya menjadi laju pembentukan 1 sama dengan laju konsumsi 1. Hasilnya adalah K1 dikali I2 sama dengan K1 dikali I2 ditambah K2 dikali H2 kali I kuadrat. Sehingga untuk mendapatkan I kuadrat kita memperoleh hasil K1 dikali I kuadrat per K-1 ditambah K2 kali H2. Nah, setelah kita mendapatkan hasil I kuadrat yang tadi, kita substitusi ke penurunan yang pertama. Penurunan pertama itu yang mana? Yang K2 dikali H2 kali I kuadrat. Nah, I kuadratnya kita ganti menjadi K1 kali I2 per K-1 plus K2 H2. Jadi hasil yang kita peroleh menjadi K2 dikali H2 kali K1 kali I2 per K-1 tambah K2 kali H2. Nah, cukup sekian penjelasan saya tentang femtochemistry. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tetap menjaga kesehatan ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.